Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Agustina Lina Raharjaningsih sebagai Kepala SD Pamudiluhur Yogyakarta, Bapak Ibu guru yang sudah bersedia untuk berkumpul di ruangan inti. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan ataupun penjelasan mengenai diseminasi pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, yang mana penjelasan ataupun pemaparan mengenai budaya positif yang ada di SD Pamudiluhur Yogyakarta akan dijelaskan oleh Ibu Christina Sriwinarsi. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama untuk belajar, untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Christina Sriwinarsi. Semoga semua program yang sudah direncanakan dapat kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama nanti akan dibuka dengan doa pembukaan, kemudian yang kedua dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga pengantar dari Kepala Sekolah SD Pamudiluhur Yogyakarta, dan yang keempat penjelasan mengenai diseminasi pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, dan yang terakhir yang kelima kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Agnes Era Rosita. Kepada Ibu Agnes kami persilahkan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Karena berkat-Mu lah kami Kau persatukan di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan tentang diseminasi budaya positif. Kami mohon limpahkanlah berkat-Mu untuk kami semua, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar dari awal hingga penghujung acara nanti. Semoga apa yang kami bicarakan nanti menghasilkan buah-buah yang baik yang dapat kami terapkan dalam kegiatan kami di sekolah dan dimanapun kami berada, serta untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua jalannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kegiatan hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Agnes yang sudah berkenan untuk memimpin doa pembukaan untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Kemudian menginjak acara yang kedua dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Retno Irawati. Kepada Ibu Retno Irawati kami persilahkan.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga, yaitu pengantar dari Kepala SD Pamudiluhur Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Agustina Lina Raharjaningsih. Kepada Ibu Agustina Lina Raharjaningsih kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang, Bruder, Bapak, Ibu semuanya. Berkah dalam Ibu Christina Sriwinasih yang berbahagia. Kami bersama-sama ikut bersyukur karena pada kesempatan siang hari ini Tuhan memperkenankan kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti bersama aksi nyata diseminasi apa yang telah dipersiapkan oleh Ibu Christina Sriwinasih tentang budaya positif. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengetahui proses calon guru penggerak sudah beberapa waktu dipersiapkan, mulai dari proses awal pendaftaran sampai pada pendampingan, dan saat ini tiba waktunya bagi calon guru penggerak yang ada di sekolah kita untuk melaksanakan aksi nyata. Sekolah merasa bersyukur karena boleh ambil bagian dalam satu proses yang dicanangkan oleh kementerian, di mana kita boleh mempersembahkan guru-guru terbaik kita untuk ikut dalam kegiatan program guru penggerak. Ibu Christina Sriwinasih menjadi salah satu dari guru-guru Pamudiluhur yang akan berubah. Maka kita berharap apa yang akan disampaikan nanti menjadi bentuk dukungan bagi sekolah bagaimana memperbaiki segala proses yang ada, terutama untuk pembelajaran pendampingan terhadap anak didik. Hari ini yang akan dipaparkan sungguh sangat positif, budaya positif, sesuatu yang mungkin akan memberikan energi positif juga untuk kita semua. Oleh karena itu, yang pertama kami mengucapkan terima kasih untuk segala proses yang sudah dilalui, segala jeripayah yang sudah diusahakan oleh para calon guru penggerak, terutama Ibu Christina Sriwinasih. Kemudian yang kedua, terima kasih sumbangsih yang nantinya juga akan memberikan energi yang positif juga untuk sekolah. Dan yang ketiga, mari kita bersinergi nantinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadi sesuatu yang bermakna, bermanfaat untuk kita, meningkatkan kualitas sekolah kita, dan terutama memberikan kekuatan, power yang lebih untuk kita tenaga pendidik dan kependidikan di SD Pamudiluhur Yogyakarta. Oleh karena itu, selamat berproses untuk Ibu Christina Sriwinasih. Kita juga bersama hari ini. Mudah-mudahan apa yang boleh diambil menjadi dukungan kita untuk pendidikan yang ada di Indonesia, terutama untuk sekolah Pamudiluhur dan untuk SD Pamudiluhur 1 kita yang tercinta. Sukses selalu bagi kita semua, mudah-mudahan lancar, Tuhan memberkati. Matur nuwun. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Agustina Lina Raharjaningsih yang sudah memberikan pengantar untuk kami Bapak Ibu Guru, terutama untuk
calon guru penggerak kita, Ibu Kristina Sriwinarsih. Semoga nanti apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan mengenai diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita dapat kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ini. Kemudian untuk berikutnya akan dijelaskan mengenai diseminasi pendidikan guru penggerak tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kristina Sriwinarsih. Kepada Ibu Kristina Sriwinarsih kami persilakan. Terima kasih Ibu Siska yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Bruder Koordinator GTK SD Pamutiluhur Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Agustina Lina Raharjaningsih sebagai Ibu Kepala Sekolah SD Pamutiluhur 1 dan 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Pamutiluhur Yogyakarta. Selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya untuk berbicara di depan ini dalam acara diseminasi budaya positif SD Pamutiluhur Yogyakarta. Terima kasih atas kesediaan Bruder Bapak Ibu Guru dalam memenuhi undangan kami. Bruder Bapak Ibu, untuk tujuan kegiatan yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuan yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Adapun untuk tujuan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bruder Bapak Ibu, gambar atau foto yang saya tayangkan tidak asing lagi bagi kita. Siapakah beliau, Bruder Bapak Ibu? Iya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Dan Bruder Bapak Ibu, siapa toh itu Ki Hajar Dewantara? Mungkin ada Bapak Ibu Bruder yang mau mengutarakan pendapatnya. Bu Murni, apa Bu? Tokoh pendidik yang mendirikan taman siswa. Yang mendirikan taman siswa. Ya, terima kasih Bu Murni. Terus, mungkin ada Bruder Bapak Ibu lagi yang mau memberikan pendapat Bapak Pendidikan Nasional. sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Terima kasih Bu Retno. Saya juga sih. Ya, silakan Bu Ayu. Kalau saya tadi tertarik dengan kata-kata Bu Christine yang mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara itu seorang yang visioner, dan itu betul sekali. Karena yang jelas sepengetahuan saya, Ki Hajar Dewantara itu mempunyai sebuah filosofi yang sangat luar biasa. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memasukkan idenya, itu memasukkan budaya ke dalam diri anak dan peserta didik, di mana budaya itu nanti bisa mengubah murid menjadi sosok yang kreatif,
dan menghormati budaya sendiri. Setahu saya seperti itu, Gusti. Terima kasih Bu Wahyu, hebat sekali Bu Wahyu. Benar sekali apa yang dikatakan Ibu Wahyu, ya Bapak Ibu udah ya. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang mempunyai pemikiran yang visioner. Sebelum negara Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara sudah menggaungkan konsep pendidikan untuk memerdekakan dan memberikan kebebasan kepada murid. Selanjutnya, Bunda Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar yang seperti ini gambar apa ya Bapak Ibu ya? Petani sedang menanam padi Terima kasih Bu Murni, petani yang sedang menanam padi dan merawat padinya. Kira-kira tujuannya untuk apa? Ya, tumbuh. Iya, supaya padinya tumbuh dengan subur. Jadi petani itu berusaha menanam padi dengan cara mengolahnya, merawatnya, supaya padi yang mereka tanam di sawah itu tumbuh subur. Dan kalau tumbuh subur, nanti kira-kira di dalam benaknya petani itu berpikiran apa, harapannya apa Bapak Ibu Bunda? panen dengan baik. Iya Bu Murni, panennya melimpah, panennya baik, kualitas padinya juga bagus sehingga bisa digunakan untuk makanan ya. Selain itu juga dijual. Nah, sekarang Bapak Ibu Bunda, seorang guru itu diibaratkan sebagai petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Bunda, kira-kira kalau seorang petani menanam padi, harapannya nanti akan menghasilkan padi atau tanaman yang lain ya? Padi, dengan harapan kualitasnya yang lebih bagus, yang unggul. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sekolah kita? Udah Bapak Ibu, bagaimana dengan sekolah kita? Sekolah kita itu tempat untuk tumbuh kembangnya anak-anak. Mungkin ada dari Bunda Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat ataupun pengalaman bagaimana dengan sekolah kita yang megah ini, yang besar ini, bagi tumbuhnya anak-anak, tumbuh kembangnya peserta didik kita. Oh, Jen, terima kasih Bu Retno. Seperti yang disampaikan Bu Christine tadi, seperti Pak Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita perbandingannya sebagaikan petani ya, bagaikan petani merawat, membersihkan mungkin tanaman-tanaman yang bagus supaya tumbuh subur. Kita juga sebagai pendidik di Pangudi Luhur ini sudah menerapkan hal
sudah dibiasakan memiliki karakter yang baik, itu kan kalau tidak dibiasakan nanti pertumbuhan anak juga akan terganggu. Jadi dibiasakan dari awal, dari bibit ya, bibitnya ya dari kelas 1, lalu nanti di kelas berikutnya itu dilanjutkan, mengharapkan kita semua itu nanti akhirnya kita itu akan memperoleh anak-anak yang berkualitas unggul, seperti yang kita visi sekolah kita itu kan juga memperoleh anak-anak yang kualitasnya unggul baik dalam akademik maupun karakter, dan semuanya unggul, tidak hanya akademiknya saja, tetapi karakter maupun sikap perilakunya itu sungguh unggul, sehingga nanti anak-anak ini diharapkan di kemudian hari anak-anak sungguh-sungguh menjadi orang yang unggul dan berguna bagi orang banyak, sesama gereja dan juga negara, sehingga bisa berguna bagi semua orang. Di sini tugas para guru di SD Panggung Diluhur sudah dilakukan seperti dalam lagu dari Mars SD Panggung Diluhur, itu juga anak-anak dilatih untuk selalu jujur, tiap hari dinyanyikan untuk selalu jujur, untuk selalu tertib, disiplin, dan juga menjadi orang yang kritis dan kreatif. Di sini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantoro, kita tidak boleh menutup kemampuan anak-anak. Di kemampuan anak-anak, setiap anak itu memiliki talenta berbeda. Dan kita sebagai guru hanya menuntun anak-anak itu, oh ini memiliki bakat seni, kita tuntun yang memiliki bakat seni, oh ini memiliki bakat dalam bidang matematika, kita tuntun di situ, sehingga semua anak dapat kita salurkan sesuai dengan bakatnya, dan suatu saat nanti menjadi orang-orang yang unggul untuk kita semua. Gitu Bu Christine, pendapat saya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Retno yang sudah memberikan pendapatnya serta pengalamannya yang luar biasa dalam menuntun peserta didik di SD Panggung Diluhur Yogyakarta ini. Terima kasih Ibu Retno. Budi Bapak Ibu. Nah, ini saya punya gambar. Kira-kira situasi pembelajaran di SD Panggung Diluhur kita itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Mereka, anak-anak di sini dalam belajar, mereka kelihatan bagaimana ya Bapak Ibu ya? Senang, terus gembira. Kemudian bersemangat, aktif, ya. Mereka bisa membuat sesuatu hal, gitu? Kreatif, iya kreatif. Nah, sekolah tempat kita belajar, mengajar di sini adalah menyenangkan. Sekolah menjadi yang menyenangkan, aman, menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, bagi peserta didik, sebagai tempat yang nyaman untuk bertumbuh dan berkembang. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terwujud kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya Bapak Ibu, untuk menciptakan atau membentuk budaya positif itu bukan hanya tanggung jawab kita sebagai guru saja,
tetapi semua warga sekolah. Teladan guru dalam menciptakan lingkungan positif. Yang pertama, bisa kita lakukan dengan memberikan sapaan yang hangat yang selalu kita berikan kepada anak setiap paginya. Yang kedua, memberi apresiasi kepada murid. Yang ketiga, memberi teladan minta maaf dan minta tolong jika kita membutuhkan bantuan. Ini sangat penting, kita beri teladan untuk anak-anak kita. Yang keempat, meminta izin kepada murid jika kita ada keperluan. Ini seringkali kita lakukan pada saat kita di kelas. Kita akan minta izin, misalnya kita mau kamar mandi, kita jujur kepada anak dan meminta izin. Maaf ya anak-anak, Bu Christine ke kamar mandi dulu. Ya Bu Christine, nah biasanya anak seperti itu. Nah, jika guru memberi teladan dalam menciptakan lingkungan yang positif, dampak dalam pembelajaran bagi peserta didik itu apa ya Bapak Ibu kira-kira? Yang pertama, menjadikan peserta didik itu lebih interaktif. Yang berikutnya, inspiratif, jadi memberikan inspirasi bagi peserta didik kita. Yang berikutnya, menyenangkan bagi peserta didik. Yang keempat, menantang, jadi anak-anak itu merasa tertantang, mendapatkan tantangan, sehingga anak-anak dapat berpikir, bertindak yang bisa lebih baik. Yang kelima, memotivasi, berpartisipasi aktif, jadi anak-anak dalam belajar menjadikan lebih aktif. Yang keenam, memberikan ruang cukup untuk berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis murid, seperti tadi yang diutarakan oleh Bu Retno ya. Jadi untuk pengembangan bakat dan minat anak. Dalam budaya positif yang kita pelajari, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, mengenai keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Di sini nanti kita akan belajar mengenai segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bunda, Bapak Ibu, saya tayangkan ini gambar. Situasinya anak-anak baru apa ya? Ujian, mengerjakan soal-soal ujian. Nah, kira-kira kalau di belakangnya itu ada Pak Guru ya? Pak Guru yang bagaimana? Galak, serem, melotot, menakutkan bagi anak, iya. Nah, kalau anak-anak dalam situasi ujian mengerjakan soal-soal di belakangnya Pak Gurunya serem,
seperti yang tergambar. Kira-kira hasilnya bagaimana ya, Ibu dan Bapak Ibu? Kurang baik. Kurang baik. Karena anak-anak tidak fokus, jadi kurang seperti tertekan ya. Iya, seperti tertekan. Kurang nyaman. Iya. Kalau kondisi anak atau anak takut, kurang nyaman, merasa tertekan, pasti mereka hasilnya bagaimana? Tidak baik, kurang bagus. Idenya tidak keluar, apalagi soal urean ya Bu Lina ya. Walah, bisa-bisa tidak dijawab karena sudah takut, deg-degan, tidak nyaman rasa hatinya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Benar tidak ya Bu dan Bapak Ibu? Benar. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu apa? Disiplin adalah disiplin diri yang memotivasi internal, memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita itu memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Jadi contoh, misalnya saya sebagai guru, saya tidak bisa mendisiplinkan diri untuk datang tepat waktu misalnya. Jadi saya membutuhkan orang lain, misalnya Bruder, Bu Lina, yang harus meminta saya untuk bisa datang lebih tepat waktu atau bahkan sebelum jam masuk. Itu saya membutuhkan pihak lain untuk bisa mendisiplinkan saya. Yang kedua, menurut Diane Gosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal yang akan menggerakkan motivasi intrinsik seseorang. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya. Yang pertama, mengenai nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, kejujuran, percaya diri, dan integritas.
integritas, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, cerdas, kritis, integritas, kreatif, komunikatif, solidaritas, kerjasama, berkebinekaan global. Ini sesuai dengan profil peserta didik SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Yang kedua, kita akan belajar mengenai teori motivasi. Bunda, Bapak Ibu, pernahkah Bunda Bapak Ibu melakukan suatu hal agar tidak dimarahi atau ditegur, atau bahkan hanya ingin mendapatkan suatu imbalan atau suatu penghargaan, atau memang kesadaran dari diri sendiri? Pernahkah Bunda? Pernahkah Bapak Ibu? Pernah. Mungkin ada yang Bapak Ibu bisa ceritakan tentang apa gitu, supaya kita tidak dimarahi. Suatu hal yang tidak dimarahi atau ditegur, atau bahkan hanya ingin mendapatkan suatu imbalan. Oh, cari-cari alasan, ya Bu Murni, supaya tidak dimarahi, Bu Murni kenapa datang terlambat? Cari alasan yang segudang gitu, Bu Murni. Mungkin ada pendapat lain, cari alasan supaya tidak dimarahi. Pakai mantra walaupun tidak hujan, wah ini. Nah, kalau di tempat saya kan biasanya sering hujan nih kalau pagi ya, saya pakai mantra sendiri. Tapi ya tidak terlambat gitu ya, karena memang hujan ya gitu. Padahal teman-teman tidak kehujanan. Teori motivasi menurut Diani Hussein yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia menurut teori motivasi Diani Hussein. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tadi, udah Bapak Ibu, kita bisa mengamati mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah. Bagaimana jika motivasi murid-murid kita adalah pilihan pertama dan kedua? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik? Jadi kalau yang pertama dan kedua nih, Bapak Ibu, udah, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, saya akan mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkannya tepat waktu supaya saya dapat bintang dari Bapak Ibu guru. Bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang anak berpikir, saya harus datang tepat waktu, bahkan jauh-jauh jam waktunya sebelum masuk, supaya nanti setelah masuk saya tidak disuruh mengerjakan tugas oleh Bapak Ibu guru. Bisa nggak terjadi anak Bapak Ibu guru? Nah, yang berikutnya kita akan belajar mengenai penghargaan dan hukuman. Alfie Kohn mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan
potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini menurut Alfie Kohn. Nah, bujur Bapak Ibu, kalau bujur Bapak Ibu masuk ke kelas saya, ini di sana ada tempelan-tempelan kertas yang berisi mengenai keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak. Jadi ini hasil dari anak-anak kelas 6 Pangdiluhur 1. Kita akan belajar mengenai keyakinan, Bunda Bapak Ibu. Keyakinan itu apa? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang dipilih dapat menjadi fondasi keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak 6 PL 1. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, disiplin. Nah, mereka melakukan disiplin, rajin belajar, dan masih banyak yang lain. Itu keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak 6 PL 1. Yang kelima, mengenai kebutuhan dasar manusia. Di sini ada diagram lingkaran. Apa saja toh itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tapi Bapak Ibu Bunda, kita sadar tidak kebutuhan dasar anak-anak kita itu apa? Sadar ya? Bahwa mereka tadi perlu apa saja? Kebutuhan dasarnya apa saja? Bunda Bapak Ibu tadi? Perasaan diterima, kasih sayang, lagi kesenangan, iya, kenyamanan, perhatian, iya. Itu merupakan kebutuhan dasar anak-anak. Nah, yang keenam, kita belajar mengenai restitusi. Nanti kita akan belajar mengenai 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, saya punya ilustrasi. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang Bapak Ibu Bunda, apa yang kita lakukan sebagai guru untuk menerapkan disiplin pada Anto? Mungkin Bunda Bapak Ibu ada yang berpendapat. Bruno, sebagai guru tentu saja kita ada memberikan pendekatan dahulu mengapa Anto sampai melakukan seperti itu. Dan itu kita juga mendapat latar belakangnya, kita juga pendekatan secara personal, yaitu bisa mendatangi rumahnya, bisa juga menghubungi orang tuanya, lalu diajak berbicara mengapa sampai anak ini melakukan hal itu, mengapa anak ini kok jarang mengikuti pembelajaran online, apakah memang tidak punya alatnya, mengapa anak ini kok sering berbicara kotor, apakah karena lingkungannya seperti itu dan orang tuanya mungkin bekerja kasar atau apa sehingga tidak bisa memperhatikan anaknya. Jadi kita sebagai guru tentu saja tidak bisa begitu saja mendisiplinkan anak lalu marah-marah, tentu saja tidak bisa. Dan demikian kita dapat mendekati secara personal, lalu diajak bicara yang baik, memberi tahukan bahwa hal itu memang tidak baik. Mungkin anak Anto itu tidak tahu berkata-kata kasar seperti itu, mungkin dia tidak tahu artinya bahwa itu tidak baik karena di lingkungan dia hidup mungkin sudah terbiasa seperti itu. Jadi untuk di lingkungan sekolah mungkin bisa dilakukan juga seperti itu. Jadi kita sebagai guru bisa mendampinginya dengan pelan-pelan, dengan santun, dibimbing sehingga Anto tidak melakukan hal itu dengan proses. Tentu saja tidak bisa secepat mungkin Anto itu berubah. Jadi melalui proses Anto pasti akan berubah sedikit demi sedikit. Pendapat saya seperti itu, pengalaman saya juga seperti itu. Demikian Bu Desti, terima kasih. terima kasih Bu Retno. Hebat sekali pengalaman Bu Retno. Memang benar ya Bu ya, kalau anak melakukan suatu sikap yang tidak baik, mungkin si anak itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Bu Wahyu? Pengalaman saya, kalau saya kembalikan ke anak tersebut, apakah kelakuannya itu baik atau tidak? Jadi saya kembalikan, saya tanyakan, kalau murid saya menjawab tidak, berarti yang baik bagaimana? Seperti itu berusaha. Iya. Terima kasih Bu Wahyu, hebat sekali Bu Wahyu. Nah, berarti diberi hukuman kah? Itu nggih? Atau keyakinannya seperti apa? Kemudian kebutuhan dasarnya ditanyakan. Nah, seperti itu nggih, benar Bapak Ibu nggih. Jadi apa yang kita lakukan sebagai guru untuk menerapkan disiplin pada Anto? Tadi sudah diutarakan oleh Bu Retno dan Bu Wahyu. Jadi dikembalikan ke anaknya. Apakah kalau bersikap seperti itu baik? Yang dia lakukan itu baik atau buruk? Nah, guru
bisa langsung menghakimi, begitu nggih, Bu Wahyu, Bapak Ibu nggih. Guru tidak boleh langsung menghukum. Nah, kita lanjutkan nggih, Bapak Ibu. Guru perlu berefleksi bagaimana cara yang dilakukan efektif. Apakah berpusat pada anak, apakah memerdekakan dan memandirikan murid. Itu sebagai pendidik kita harus melakukan refleksi, kita berefleksi. Nah, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Itu kalau sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kalau rendah diri itu baik atau buruk ya, Bapak Ibu? Tidak baik ya. Nah, berikutnya kalau kita sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan cara persuasi. Persuasi apa, Bapak Ibu? Membujuk, ajakan, gitu nggih. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan tidak mau lagi berusaha. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, kalau ini kita lakukan, Bapak Ibu, suatu saat guru tidak masuk ke sekolah dan anak itu kita temui melakukan suatu kesalahan. Bagaimana kira-kira untuk anak yang sering kita anggap sebagai teman itu akan merasa tidak nyaman, tidak ada lagi yang membantu. Aduh, guru tidak masuk. Waduh, bagaimana nih saya nanti? Pasti si anak akan berpikir seperti itu. Nah, berikutnya kalau sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Berikutnya, kalau kita sebagai posisi manajer. Dalam posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itu kalau posisi kita sebagai manajer. Nah, ilustrasi untuk posisi kontrol ya. Coba kalau seperti ini kira-kira nadanya bagaimana nih? Iya, terima kasih Bunda. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Pasti seperti itu kata-kata kita. Iya, nadanya tinggi, gak nyaman. Ya. Nah, ini adalah posisi kalau kita sebagai penghukum. Kemungkinan murid marah, ya tidak, Bapak Ibu Bunda? Yang untung dan mendendam, jengkel, jengkel. Wah, aku jengkel sekali. Tadi buku sih bilang seperti itu. Dendam, maju ke sekolah. Atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bisa tidak terjadi, betul Bapak Ibu? Bisa. Karena sudah tidak ada rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam diri si anak. Berikutnya, nah kalau seperti ini ilustrasinya, kira-kira bagaimana nada kita? Coba Bu Bita ya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Iya, terima kasih Bu Lina. Nah, pasti nadanya akan lebih halus daripada yang kita sebagai posisi penghukum. Nah, ini adalah saat kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Jadi murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal, merasa tertekan, mengecewakan ibu gurunya, bapak gurunya, serta Bunda. Tiba-tiba bisa meledak amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kalau berikutnya ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu. Kamu ini, nah, kira-kira kan seperti itu nadanya. Nah, Bapak Ibu Bunda, ini kalau posisi kita sebagai teman,
kita sebagai teman, murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Tetapi belum tentu berlaku untuk guru yang lain. Bahaya kalau berganti. Nah, betul sekali Bruno. Bahaya kalau berganti guru. Di kelas 1 dibimbing Bruno, di kelas 2 dibimbing Bu Ina. Nah, bahaya sekali. G, kelas 3 dibimbing Bu Ayu, kelas 4 Bu Esi gitu ya, kelas 5 Bu Wiwi, kelas 6 Bu Agnes. Jadi anaknya kan nggak bisa dewasa, tergantung sama kakinya yang Bu Retno yang jadi guru kelas 1-nya. Nah, itu juga nggak baik ya. Baik kalau kita posisi di teman. Tetapi baik juga kalau misalnya sebagai bentuk pendekatan diri kita untuk anak-anak, apalagi kalau anak-anaknya masih di kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Berikutnya, kalau posisinya sebagai pemantau. Nah, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Misalnya, harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan. Nah, ini adalah posisi pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat. Nah, di jam istirahat itu si murid harus mengerjakan tugas ketertinggalannya. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi pada posisi pemantau ini sama-sama rugi ya. Murid tidak bisa istirahat, Bapak Ibu guru juga tidak bisa istirahat, capek semua. Kalau kita sudah capek, hasilnya pasti ya tidak baik. Iya. Nah, sekarang yang berikutnya. Nah, ini kalau kita pada posisi manajer, ini ada yang jadi guru, ada yang jadi adi. Yang jadi guru coba Bu Siska, yang jadi adi Pak Toro, ya. Bu Siska, monggo. Adi, apakah kamu tak mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini, Adi? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Iya, terima kasih Bu Siska dan Pak Toro. Nah, kira-kira percakapannya seperti itu nih. Kalau kita sebagai
Nah, pada saat kita berposisi sebagai manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu ini dengan bimbingan guru, apalagi kita membimbing anak-anak di SD. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya kita akan belajar mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, tahapannya dari menstabilkan identitas. Jadi bawah ini ya. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan-tahapannya. Nah, di sini kemarin di kelas 6 saya mencoba membuat skenario kasus praktik segitiga restitusi. Nah, Aurin merupakan siswa kelas 6. Hari Selasa, Aurin memakai sepatu berwarna pink. Jika sesuai dengan kesepakatan, seharusnya memakai sepatu berwarna hitam. Aurin melanggar kesepakatan. Dia bersedia melakukan restitusi dengan bantuan guru. Bentuk restitusi yang dipilih Aurin yaitu meminta maaf kepada guru dan teman-temannya di kelas karena telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat serta berjanji tidak akan mengulangi kembali. Nah, pada skenario restitusi kasus 1 tadi, kami membuat tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua dari teori kontrol ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalimat yang akan digunakan, Aurin, hari ini kamu pakai sepatu berwarna pink. Jika sesuai peraturan sekolah, hari ini sepatunya berwarna apa ya? Baik, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Dulu Bu Guru juga pernah mengalami seperti itu. Kita bisa menggunakan pertanyaan yang seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian pada tahapan validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa tidak memakai sepatu sesuai peraturan sekolah. Jadi di sini sebagai seorang guru tidak langsung menghukum, menanyakan dulu, iya, konfirmasi, ya, menggali ada apa anak tersebut melanggar peraturan. Yang berikutnya, tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bisa membuat kalimat. Pada saat awal di kelas 6, kita pernah membuat kesepakatan kelas. Apakah masih ingat? Berikutnya, apa yang
kamu ingat dari kesepakatan itu. Berikutnya, apa kamu menyetujui kesepakatan itu? Sekarang, untuk memperbaiki hal tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Apakah yakin kamu akan melakukan hal tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ada pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini saya membuat videonya. Hari ini pakai sepatu pink. Oh ya, nanti ini ya. Hari ini kamu pakai sepatu berwarna pink. Jika sesuai dengan peraturan sekolah, hari ini sepatunya warnanya apa ya? Warna hitam. Ini berkaya sama. Ini tidak apa. Tidak aja. Dulu juga pernah mengalami hal seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa tidak memakai sepatu berwarna hitam. Karena kemarin pada saat saya pulang sekolah, saya berjalan dulu jadi sepatu saya basah. Oke, terima kasih Alwi. Pada saat awal di kelas 6, kita pernah membuat kesepakatan ini. Agar kamu masih ingat dulu apa yang kamu ingat dari kesepakatan. Jika di sini dan Selasa memakai sepatu berwarna hitam dulu. Apa kamu menyetujui kesepakatan itu? Ya Bu, saya menyetujui. Sekarang untuk memperbaiki hal tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Saya minta maaf kepada teman-teman dan juga guru. Baik, apakah kamu yakin akan melakukan hal tersebut? Ya Bu, saya yakin. Terima kasih ya Amin ya. Ya Bu, sama-sama. Teman-teman, saya mau minta maaf karena sudah melanggar kesepakatan kelas memakai sepatu berwarna pink. Saya minta maaf ya teman-teman. Ya. Saya minta maaf karena sudah Ujian Bapak Ibu, ini contoh video kasus yang pertama yang saya buat. Nah, untuk kasus yang kedua, sekolah kami memiliki kesepakatan jika anak membawa HP ke sekolah pada saat awal pembelajaran mengumpulkan di meja guru dan diambil setelah pembelajaran selesai. Milan, siswa kelas 6, membawa dan menggunakan HP pada saat pembelajaran di kelas. Karena melanggar kesepakatan, Milan melakukan restitusi dengan dibantu oleh guru. Bentuk restitusi yang diambil Milan yaitu meminta maaf kepada guru dan membuat artikel atau cerita terkait dampak membawa HP saat pembelajaran yang akan ditempel pada majalah dinding supaya teman dan adik kelas dapat belajar dari kejadian Milan. Di sini Milan itu membuka HP pada saat pembelajaran tanpa diminta oleh Bapak Ibu guru. Di dalam kelas saya kemarin dia tanpa diminta oleh Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas 6. Saya tidak meminta, tetapi dia membuka HP. Jadi Milan melanggar dari kesepakatan kelas. Nah, hal yang kita lakukan yaitu membuat skenario restitusi kasus 2. Ini sama
seperti tadi tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalimat pertanyaan yang bisa kita gunakan, Milan, hari ini kamu membawa HP. Apakah ada izin dari orang tuamu? Bu guru paham, mungkin kamu membutuhkan HP tersebut sehingga dibawa ke sekolah. Manusia tidak ada yang sempurna. Semua pasti pernah mengalami kesalahan. Bu guru juga pernah mengalami kesalahan. Bukan hanya kamu. Apakah kamu mau menyelesaikan hal ini? Yaitu contoh pertanyaan pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian untuk tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa kita gunakan, Bu guru yakin kamu memiliki alasan untuk membawa HP ke sekolah. Silahkan ceritakan. Untuk tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bisa membuat kalimat pertanyaan. Pada saat awal di kelas 6, kita pernah membuat kesepakatan kelas. Apakah masih ingat? Apa yang kamu ingat dari kesepakatan itu? Apa kamu menyetujui kesepakatan itu? Jika masih ingat dengan kesepakatan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Kemudian yang terakhir, apakah yakin kamu akan melakukan hal tersebut? Itu pertanyaan yang bisa kita gunakan pada saat tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini video yang sudah saya buat. Ya Bu. Apakah ada izin dari orang tuamu? Ya Bu. Guru paham. Mungkin kamu membutuhkan HP tersebut sehingga harus kelas. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu. Apakah kamu mau menyelesaikan hal ini? Mau Bu. Guru yakin kamu memiliki alasan untuk membawa HP ke sekolah dan menggunakan pada saat pembelajaran. Sekarang coba silakan ceritakan. Karena saya ingin mengikuti saat pelajaran Bu. Pada awal kita di kelas 5, kita membuat kesepakatan kelas. Apakah kamu semua? Masih Bu. Apa yang kamu ingat dari kesepakatan itu? Jika seorang anak membawa HP, maka akan mengumpulkan sebelum jam pelajaran dimulai dan bisa diambil saat jam pelajaran selesai. Apa kamu menyetujui kesepakatan itu? Iya Bu. Jika masih ingat dengan kesepakatan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Akan meminta maaf dan membuat artikel yang akan ditempel di masa ini agar adik kelas tidak meniru apa yang saya lakukan. Bismillah, apakah kamu yakin kamu mau melakukan hal tersebut? Yakin Bu. Terima kasih Milan. Hari ini kita akan berbicara dengan Teman-teman, saya meminta maaf karena telah melanggar kesepakatan kelas dengan menggunakan saat jam pelajaran. Terima kasih ya teman-teman.
Saya lanjutkan nggih. Penyelesaian dari kedua kasus tersebut, guru melakukan langkah-langkah dengan segitiga restitusi dan menggunakan posisi kontrol manajer. Akhirnya, Aurin maupun Milan bisa menyadari kembali keyakinan-keyakinan dalam sekolahnya, sehingga ia bisa mengetahui kesalahannya, memperbaiki tindakannya, dan menemukan solusinya. Nah, tanggapan dari murid dengan praktik segitiga restitusi ini, Aurin sangat senang dilibatkan dalam praktek segitiga restitusi. Ia merasa diajak untuk menggali jika ada suatu permasalahan dan diajak untuk menemukan solusinya. Ini pendapatnya Aurin. Kalau pendapatnya Milan, dia juga merasa sangat senang melakukan praktik segitiga restitusi. Ia merasa dilibatkan untuk menemukan masalahnya dan menemukan penyelesaiannya, sehingga ia bisa lebih tanggung jawab dan memperbaiki tindakannya. Nah, bujur Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil ketika mempelajari restitusi? Yang pertama, restitusi membantu murid mengontrol dirinya dengan lebih baik. Ia menjadi lebih memiliki tujuan, mempunyai disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Bujur Bapak Ibu, saya membuat kesimpulan. Yang pertama, pendidik harus bisa mendesain dan menciptakan suatu lingkungan positif bersama seluruh warga sekolah dan stakeholder agar saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Setuju ya, untuk Bapak Ibu? Yang kedua, lingkungan dengan budaya yang positif, atmosfer sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, dampaknya akan memberikan kesempatan dan kebebasan pada murid untuk berproses, belajar, berkreasi, bisa memperbaiki kesalahan, mempunyai kemauan belajar, dan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Setuju ya, Bapak Ibu?
Buder, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan dalam acara diseminasi budaya positif di SD Pangudi Luhur Yogyakarta ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Budan Bapak Ibu, itu tadi penjelasan dari Bu Christine mengenai diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Christina Sriwinasih yang sudah berkenan untuk memberikan penjelasan mengenai diseminasi pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Udah Bapak Ibu, kita semua berharap supaya kebiasaan budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kita ini. Tadi Bu Christine sudah memulai budaya positif untuk menerapkan budaya positif di kelas 6 ya Bu. Ya, 6 PL1, di kelas 6 PL1. Semoga budaya positif ini bisa kita terapkan untuk semua kelas di sekolah kita ini. Baik, Saudara Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara pada hari ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Buder, Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Buder Bapak Ibu, marilah kita akhiri acara kita hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Agnes. Kepada Ibu Agnes kami persilakan. Dalam nama Bapa dan Kudus. Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kami diskusikan pada siang hari ini dapat menjadi bekal kami dalam membimbing peserta didik kami dan hidup memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sekali lagi kami akan meninggal tempat ini. Berkatilah kiranya kami semua dalam melaksanakan tugas kami berikutnya. Semua ini Bapa, kami hadir kepadamu dengan berbagai kesucian dan pengantara kami. Mari kita berdoa kali ini dengan mohon berkat dan Tuhan melalui firman cinta. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga segala usaha baik kita dan juga niat-niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur. Baik, terima kasih kepada Bu Agnes Buder yang sudah berkenan untuk memimpin doa penutup untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Buder, Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan sugeng kondur untuk Bapak Ibu guru yang mau pulang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.